Halo pemirsa Vibis News, kembali lagi bersama saya Wayu Sidarta dan rekan saya Gani Prasetyo Aji dalam program Vibis Fokus. Pada edisi Vibis Fokus kali ini kita akan membahas Yahoo, di mana yang seperti yang kita tahu belakangan ini kinerja dari Yahoo terus merosot dan terjadi pergantian CEO sebanyak beberapa kali, di mana CEO yang terkini adalah Marissa Mayer. Berikut kita langsung saja melihat bagaimana sebenarnya latar belakang dari pergantian CEO ini dan bagaimana kinerja keuangan dari Yahoo belakangan ini. Silakan Gani. Perusahaan internet papan atas dunia Yahoo telah menyambut Marissa Mayer, yaitu salah satu petinggi Google, menjadi CEO barunya menggantikan CEO sementara yaitu Ross Levinson. Hal tersebut cukup mengejutkan pasar, di mana selama ini Mayer memiliki tokoh yang sangat terkenal dan lekat image-nya dengan Google. Sedangkan Levinson sendiri dianggap merupakan kandidat yang cukup kuat untuk menjadi CEO tetap di Yahoo. Pencarian CEO Yahoo ini sendiri berlanjut setelah Scott Thompson, CEO sebelumnya yang sempat menjabat selama 4 bulan sejak bulan Januari 2012, hengkang dari Yahoo menyusul adanya skandal pemalsuan ijazah. Penunjukan Mayer sebagai CEO baru dari Yahoo disambut baik oleh pasar, di mana para investor dan karyawan dari Yahoo menyambut baik kedatangan CEO barunya yaitu Marissa Mayer, di mana pada hari itu saham Yahoo sendiri bergerak melonjak hingga 2%. Di Google, Mayer memiliki reputasi yang cukup terkemuka, di mana ia sukses membidangi beberapa layanan seperti pencarian Google atau search engine dan Gmail maupun Google News. Mayer sendiri adalah insinyur perempuan pertama Google yang masuk ke dalam daftar sedikit perempuan yang menjadi CEO di perusahaan-perusahaan teknologi besar milik publik. Perempuan lain yang menjadi CEO adalah pemimpin dari Hewlett Packard yaitu Meg Whitman dan CEO dari IBM yaitu Virginia Rometty. Juga Sheryl Sandberg yang merupakan Chief Operating Officer dari Facebook. Datangnya Mayer merupakan angin segar bagi para investor melihat Yahoo pada beberapa tahun terakhir saham Yahoo cenderung mengalami stagnansi, di mana saham Yahoo sendiri cenderung bergerak di kisaran 13 hingga 14 US dollar per lembar sahamnya. Dapat dilihat di chartnya bahwa selama 2 tahun atau 3 tahun ke belakang Yahoo cenderung stagnan, dan hal tersebut dikarenakan kinerja Yahoo sendiri beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Dapat dilihat selama 3 tahun terakhir Yahoo atau revenue dari Yahoo sendiri mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2009 ke 2010 revenue dari Yahoo sendiri mengalami penurunan sebesar 2,10%, dan lebih parahnya adalah di tahun 2011 di mana Yahoo hanya mencetak pendapatan sebesar 4,98 miliar dolar Amerika, di mana pencapaian tersebut mengalami penurunan hingga 21,19% dari revenue sebelumnya yang sempat mencapai 6,32 miliar dolar Amerika Serikat. Jika dibandingkan dengan Google, dapat dilihat dari tahun ke tahun Google mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Dapat dilihat pada tahun 2009, Google dapat mengantongi pendapatan sebesar 23 miliar US dollar, dan hingga pada tahun 2011, pendapatan dari Google sendiri mencapai 37,9 miliar US dollar. Di mana angka tersebut memiliki kenaikan sebesar 29,28% dibandingkan dengan pendapatan pada tahun 2010 yang mencapai 29,32 miliar US dollar. Dan jika dilihat untuk pesaing lainnya yang nampaknya lebih di bawah Yahoo sendiri, pada tahun 2011 mampu mencetak pendapatan sebesar 2,2 miliar US dollar. Walaupun hal tersebut mengalami penurunan, namun penurunannya tidak sebesar yang dialami oleh Yahoo itu sendiri. Dan dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun memang Yahoo mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan dapat dilihat dari
selama beberapa penggantian CEO dari sejak pertama kali, yaitu tahun 95 hingga saat ini, di mana Yahoo telah berganti beberapa CEO, yaitu di mana dua CEO awalnya yaitu Tim Google dan Terry Semel sempat menjabat beberapa tahun. Dengan di sini adalah Tim Google menjabat selama 6 tahun dan Terry Semel sendiri menjabat selama 6 tahun juga. Namun belakangan ini Yahoo dirasa banyak mengganti CEO-nya, di mana untuk Scott Thompson sendiri hanya 4 bulan menjabat sebagai CEO di Yahoo, sedangkan sebelumnya yaitu Tim Morse itu hanya 3 bulan menjabat sebagai CEO untuk Yahoo. Dan bagaimana itu adalah kinerja dari saham Yahoo sendiri. Bagaimana dengan pesaing-pesaing untuk Yahoo sendiri, baik itu untuk Google ataupun yang lainnya? Ya, penurunan kinerja dari Yahoo memang bukan tidak ada alasan. Bisnis dari Yahoo sendiri memang tampaknya tengah mengalami penurunan. Pangsa pasar Yahoo terus menurun dan makin mengkhawatirkan, di mana pesaing-pesaingnya seperti Google dan Facebook makin mendominasi secara global. Pertama-tama mari kita lihat dari sisi preferensi login. Dapat dilihat preferensi login dikuasai sebagian besar oleh Facebook secara global, yaitu sebesar 45%. Sedangkan Google juga cukup mendominasi sebesar 31%. Sedangkan Yahoo porsinya ternyata hanya 9% atau sejajar dengan Twitter sebesar 9%. Lalu selanjutnya kita lihat dari sisi waktu yang dihabiskan oleh pengunjung dalam website-website seperti Yahoo, Google, dan Facebook. Dapat dilihat pada kategori ini Facebook juga masih mendominasi. Cukup wajar memang kita mengingat bahwa Facebook baru saja booming beberapa tahun belakangan ini. Dapat dilihat waktu yang dihabiskan pengunjung bertumbuh sebesar 183% di tahun 2010, namun memang mengalami perlambatan di tahun 2011 dan 2012. Sedangkan untuk Google juga tampaknya secara umum masih mengalami pertumbuhan walaupun tidak sesignifikan Facebook. Sedangkan Yahoo sendiri pertumbuhannya justru tampak stagnan atau tidak ada perubahan. Hal ini mengindikasikan bahwa konten dari web dari Yahoo sendiri tampaknya tidak ada inovasi-inovasi yang baru sehingga tidak mampu mempertahankan dari pengunjung-pengunjungnya. Berikutnya kita lihat dari sisi search engines di mana Yahoo tampaknya sudah sangat jauh tertinggal. Dapat kita lihat dari data di sini bahwa dari bulan Januari hingga bulan Juni 2012 top search engine dikuasai oleh Google, di mana porsi dari Google secara global menguasai sekitar 90% pangsa pasar, sedangkan Yahoo tidak melebihi dari angka 5%, yaitu hanya sekitar 3%. Hal ini mengindikasikan bahwa tampaknya saat ini kondisi dari Yahoo sendiri masih cukup mengkhawatirkan dan akan cukup sulit untuk menyaingi pesaing-pesaingnya yang makin dominan belakangan ini seperti Google dan Facebook. Ya, nampaknya tanggung jawab Marissa Mayers pada 5 tahun ke depan, yaitu masa jabatannya, dirasa cukup berat, mengingat bahwa pangsa pasar teknologi internet sendiri sudah didominasi oleh pesaingnya yaitu Google. Ya, demikian adalah Fibis Fokus kita kali ini bersama saya Gani Prasetyo Aji dan rekan saya Wahyu Sidarta. Sampai berjumpa di lain kesempatan dan salam Fibis.